Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allahu a'lamu bi muradihi. Dengan selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat itu, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di aula ini. Setelah kita melaksanakan zikir bidah, kita dilanjutkan dengan thalaqul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadikan bekal bagi kehidupan kita dalam rangka menjalankan tugas yang paling utama, yakni beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang yang selamat di dunia dan selamat di alam akhirat. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in serta atba'ut tabi'in hingga kepada kita sekalian. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama mengatakan demikian: apabila engkau kehilangan sesuatu, maka biasanya engkau akan mendapatkan penggantinya. Seandainya engkau kehilangan seorang kekasih, maka engkau akan mendapatkan kekasih yang lain. Seandainya istrimu meninggal dunia, maka bisa jadi engkau akan mendapatkan istri yang lain. Bahkan mungkin seandainya engkau kehilangan seorang suami, maka engkau pun akan mungkin akan mendapatkan suami yang lain. Oleh Allah ada memberinya, penggantinya. Kalau engkau kehilangan harta, maka bisa jadi harta yang engkau merasa kehilangan, engkau akan mendapatkan penggantinya. Tapi satu-satunya yang dimana engkau tidak akan mendapatkan penggantinya untuk selama-lamanya, apabila engkau kehilangan Allah. Tadi dikatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah Tuhan kita semuanya, yang hanya satu-satunya, tidak ada duanya. Oleh karena tidak ada duanya, maka apabila engkau jauh daripada Allah, maka sesungguhnya tidak akan ada nilai harga yang dapat menggantikannya.
Makanya seorang ulama mengatakan dalam salah satu baitnya, "Mada faida mawajadaka wa man ladzi wajada manfaqidaka." Seseorang apabila dia telah mendapatkan Allah, dia digolongkan orang-orang yang makrifat kepada Allah, dia digolongkan orang-orang yang begitu kenal dengan Allah, dia digolongkan orang-orang yang begitu dekat dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan segala-galanya dalam kehidupannya di muka bumi ini. Sebaliknya, apabila seseorang jauh daripada Allah, apalagi dikategorikan orang yang tidak mengenal Allah, meskipun dia mempunyai kekayaan sebanyak semua kekayaan yang ada di muka bumi ini, maka sesungguhnya hakikatnya dia tidak mendapatkan sesuatu dalam kehidupannya di muka bumi ini. Maka sesungguhnya yang paling berharga di dalam kehidupan diri kita, yang paling berharga hanyalah Allah. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam salah satu ayat, "Fafirru ilallah," maka larilah kamu menuju kepada Allah. Karena hakikatnya Allah adalah segala-galanya. Allah adalah yang akan menyelamatkan kamu. Allah adalah puncak kenikmatan ahli surga. Walhasil, sesungguhnya Allah adalah yang tidak akan ada bandingannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang berbahagia, yang harus selalu kita upayakan adalah bagaimana caranya kita dapat digolongkan orang-orang yang dapat mengenal Allah secara baik dan benar. Bagaimana caranya kita digolongkan orang-orang yang makrifat kepada Allah, digolongkan orang-orang yang betul-betul begitu dekat dengan Allah. Dan ketahuilah, Allah adalah segala-galanya bagi orang yang beriman. Kalau kita perhatikan kesibukan berbagai macam orang, apalagi kalau kita melihat kesibukan yang terjadi pada waktu pagi hari, orang begitu sibuk, ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke kebun, ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi ke sawah, ada yang pergi ke pasar dengan berbagai macam kesibukannya. Banyak yang dia cari. Maka sesungguhnya kalau kita perhatikan, kebanyakan di antara mereka hanyalah mencari sampah dalam kehidupan mereka di muka bumi. Orang mencari makanan, nilai daripada makanan yang kita makan adalah apa yang keluar dari perut kita. Orang mencari baju, maka nilai daripada baju yang kita pakai adalah tumpukan sampah yang ada. Walhasil, apa yang dicari oleh kebanyakan manusia, semuanya itu sesungguhnya tidak ada artinya, tidak ada harganya dibandingkan dengan Allah, di mana keberadaan Allah adalah merupakan segala-galanya bagi dirinya, terutama bagi orang-orang yang beriman. Bahkan ada seorang ulama yang ditanyakan, apakah kerugian yang paling besar dalam kehidupan seseorang di muka bumi ini? Jawaban dia apa? Kerugian yang paling besar dalam kehidupan seseorang di muka bumi ialah apabila setelah menjalani kehidupan dia menjadi ahli neraka dan dia tidak digolongkan menjadi ahli surga.
Memang sesungguhnya pertanyaan itu adalah, jawaban itu adalah benar. Kerugiannya sangat besar adalah gara-gara kehidupan dirinya di muka bumi ini menjadikan dirinya ahli neraka. Dan otomatis kalau dirinya menjadi ahli neraka, maka dirinya jauh daripada surga Allah. Tapi ada jawaban yang lebih hebat, yang lebih mengena. Apa? Yang paling rugi dalam kehidupan manusia di muka bumi adalah tatkala keberadaan dirinya jauh daripada Allah. Yang namanya neraka itu karena jauh daripada rahmat Allah. Dan yang namanya surga itu karena kedekatan dirinya dengan rahmat Allah. Bahkan yang diterangkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan nikmat surga, seperti apa Allah dan baginda Rasul menerangkan keberadaan bidadari yang sangat cantik, yang sangat molek, sehingga dikatakan dalam salah satu keterangan, para ibu-ibu kalian beruntung karena Allah belum pernah memperlihatkan kepada suami kalian semuanya seperti apa keadaan wajah bidadari. Seandainya sekilas kepada para bapak-bapak diperlihatkan wajah bidadari, maka para bapak-bapak sudah tidak akan mau melirik kepada ibu-ibu. Bakal nganggap tegening pembajikan orang teka tidak bisa garoreng padu. Kalau diperlihatkan sekilas wajah bidadari, sudah tidak ingin makan, tidak ingin minum, tidak ingin apa-apa. Hanya satu keinginan mereka yang melihat Allah telah diperlihatkan bidadari, bagaimana posisi dirinya begitu dekat dengan bidadari. Coba bayangkan, kepada laki-laki apabila diperlihatkan wajah bidadari secara sekilas, sudah tidak ingin makan dan minum, tidak ingin apa-apa. Yang ada hanyalah ingin dekat dengan bidadari. Pada waktu kepada perempuan-perempuan diperlihatkan wajah Nabi Yusuf alaihi salam yang dikatakan dalam ayat, "Walamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa kunna asyhadillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim." Tidak terasa begitu mereka terpukau dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, mereka tidak terasa oleh mereka pisau yang begitu tajam mengiris jari-jari mereka. Itu termasuk salah satu keterpukuan atau kekhusyuan karena melihat wajah Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga dirinya tidak merasa pisau yang begitu tajam mengiris daripada jari mereka sendiri. Baru kepada peringkat Nabi Yusuf alaihi salam. Apalagi yang namanya bidadari. Dan yang lebih hebat lagi apa? Apalagi dengan Allah. Orang yang sudah begitu dekat dengan Allah, dia merasakan puncak kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan mereka di muka bumi ini. Mereka sudah sampai kepada peringkat khusyuk di dalam salatnya. Mereka tidak merasakan adanya kesusahan, tidak merasakan adanya penderitaan. Bahkan sebaliknya, seperti apa yang dikatakan dalam salah satu ayat, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang sudah tertanam di dalam dirinya rasa takut yang sangat luar biasa kepada Allah, maka oleh Allah diberikan dua surga. Di dunia diberikan surga dan di akhirat diberikan surga. Apa surga yang Allah berikan dalam kehidupan mereka di muka bumi ini? Maka yang diberikan adalah jannatul ma'ad, surga kemakrifatan. Surga, dia merasakan nikmat yang sangat luar biasa karena dirinya begitu mengenal Allah. Dia merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa karena dia begitu dekat dengan Allah. Bahkan sampai-sampai mereka mengatakan,
Seandainya ditanyakan kepada orang-orang yang hidup di muka bumi ini, nikmat apa yang paling hebat yang pernah mereka rasakan dalam kehidupan mereka di muka bumi ini, mungkin semuanya akan menjawab, nikmat yang paling hebat yang dirasakan dalam kehidupan mereka di muka bumi adalah nikmat tatkala melakukan hubungan biologis. Tapi kata mereka, kenikmatan seperti itu tidak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan yang aku dapatkan tatkala aku sedang berada di dalam sholat. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah telah menjadikan bagi diriku kenikmatan yang sangat luar biasa tatkala aku sedang berada di dalam sholat. Karena dalam sholat itulah dia begitu mengenal Allah. Di dalam sholat itulah dia berbicara, ngobrol dengan Allah. Di dalam sholat itulah dia bermuajahah dengan Allah. Dan di dalam sholat itulah dia berada dalam satu majlis dengan Allah. Dan di dalam sholat itulah dia meminta kepada Allah. Berapa banyak orang yang sebetulnya dirinya pada waktu melakukan sholat tidak jauh bedanya dengan orang yang sedang berolahraga. Sama sekali tidak ada nilai daripada sholatnya. Bahkan kalau kita melihat daripada apa yang dikatakan dalam salah satu ayat, fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun. Celaka orang yang melaksanakan salat dalam keadaan sahur. Salatnya secara ilmu fikih benar. Dimulai daripada takbiratul ihram benar. Bacaan Fatihahnya benar, fasihah. Bacaan surat-suratnya benar. Ruku dan sujudnya pun benar. Secara ilmu fikih nilainya adalah 100. Tapi sayang, karena dia jauh daripada Allah, dia belum mengenal Allah secara baik dan benar. Pada waktu lisannya mengucapkan takbir Allahu Akbar, ternyata ingatannya bukan kepada keakbaran dan kepada keagungan Allah, ingatannya kepada segala sesuatu selain daripada Allah. Akhirnya sholatnya digolongkan daripada sholat yang sahur. Sholat yang sahur bukan ibadah. Sholat yang sahur bukan perbuatan taat. Sebaliknya, sholat yang sahur digolongkan dalam golongan perbuatan maksiat, menyebabkan dirinya terjerumus di dalam jurang kecelakaan. Kita semuanya hafal terhadap ayat yang dikatakan tadi, fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang melaksanakan salat dalam keadaan sahur. Salatnya benar secara ilmu fikih, tapi karena hatinya kosong, nggak bisa menghadirkan hatinya tatkala dirinya berhadapan dengan Allah, maka salatnya dikategorikan salat yang sahur. Salat yang sahur bukan ibadah. Salat yang sahur bukan perbuatan taat. Sebaliknya, salat yang sahur digolongkan perbuatan maksiat. Jadi kadang-kadang kalau manusia melihat yang dikategorikan maksiat adalah tatkala dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah, seperti perbuatan zina, mencuri, ya, ataupun apa saja yang kita kenal yang dikategorikan perbuatan maksiat. Padahal bisa jadi yang kita anggap itu adalah suatu perbuatan taat, yang kita anggap itu adalah suatu perbuatan ibadah, ternyata dalam pandangan Allah dan Rasulnya sesungguhnya dia melakukan perbuatan maksiat yang menyebabkan kecelakaan bagi dirinya. Jadi kategorikan perbuatan maksiat itu begini: setiap perbuatan yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam api neraka itu adalah perbuatan maksiat. Sebaliknya yang dikatakan perbuatan taat itu adalah segala macam bentuk amal perbuatan yang menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah, yang menjadikan dirinya lebih mengenal kepada Allah. Itu dikatakan perbuatan taat. Nah, ini sekarang gambarannya sholat. Rajin sholatnya, tapi dengan sholat yang rajin, karena dia tidak bisa menghadirkan hatinya di dalam sholatnya, maka sholatnya menjadikan kecelakaan bagi dirinya. Berarti apa? Dia tidak bisa mengenal Allah secara baik dan benar.
karena menjadikan dirinya celaka. Akhirnya sholat yang dia lakukan itu dikategorikan perbuatan maksiat. Coba bayangkan, bukankah ini satu bentuk kerugian yang sangat luar biasa ruginya? Orang menyangka itu adalah perbuatan ibadah, orang menyangka itu adalah perbuatan taat, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia terjerumus dalam neraka wel. Coba aja bayangkan, seperti yang diriwayatkan oleh baginda Rasul, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menjaga sholat hamba-hambanya dari godaan setan iblis laknatullah. Tapi oleh para malaikat diperhatikan pada waktu dirinya sedang mengucapkan takbiratul ihram. Waktu dia mengucapkan takbiratul ihram, ingatannya itu kepada apa? Sewaktu dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, ternyata ingatannya bukan kepada kebesaran dan keagungan Allah, ingatannya kepada segala sesuatu selain daripada Allah. Akhirnya salatnya dibohongkan oleh para malaikat. Kata malaikat, engkau telah berbuat dusta, engkau telah berbuat bohong. Di saat kamu mengatakan Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar, ternyata yang ada dalam ingatan kamu bukan kebesaran dan keagungan Allah. Yang ada dalam ingatan kamu adalah ingatan kamu pada segala sesuatu selain daripada Allah. Coba bayangkan. Jadi kunci segala-galanya apa? Kunci segala-galanya adalah bagaimana caranya kita mengenal Allah secara baik dan benar. Oleh karena itu, carilah Allah. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Sifat Allah yang begitu sempurna berada dalam Asmaul Husna. Makanya dikatakan Allah adalah segala-galanya. Allah adalah yang paling sempurna. Allah hanyalah satu-satunya, tidak ada duanya. Maka apabila kita kehilangan Allah, tidak akan ada yang dapat menggantikan posisi Allah. Kalau kita kehilangan umpamanya uang 1 miliar, bisa jadi di waktu yang lain Allah menggantikannya dengan nilai yang lebih banyak. Kalau kita kehilangan kekasih, bisa jadi Allah akan menggantikannya dengan kekasih yang lain. Tapi Masya Allah, kalau kita kehilangan Allah, tidak akan ada yang dapat menggantikannya. Coba bayangkan, lihat. Dalam salah satu bacaan tasbih, baginda Rasul mengatakan demikian. Subhanaka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau Allah, zat yang maha sempurna. Seandainya aku harus memberikan penghormatan kepadamu, di mana penghormatanku harus disesuaikan dengan keagunganmu yang sebenarnya, niscaya aku tidak akan dapat melakukannya. Begitu hebatnya Allah yang sangat luar biasa, begitu sempurnanya Allah yang sangat luar biasa, yang tidak akan ada bandingannya. Sampai-sampai baginda Rasul melihat keagungan Allah yang sangat luar biasa, di mana beliau mengatakan dalam salah satu hadis, ana a'lamukum billah wa ahsyakum billah. Akulah yang paling tahu di antara kalian tentang Allah. Oleh karena itu, akulah yang paling takut di antara kalian semuanya kepada Allah. Jadi, apabila kita lebih mengenal kepada Allah, maka yang akan terjadi pada diri kita adalah rasa takut yang sangat luar biasa kepada Allah. Lebih mengenal kepada Allah, kan lebih tunduk di hadapan Allah.
Coba aja. Baginda Rasul dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, waktu diperlihatkan dunia dengan segala isinya, kemudian begitu dia dilihat, diperlihatkan semua planet-planet yang ada di langit yang pertama, maka yang namanya dunia yang kita anggap ini adalah sangat besar, ternyata sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan planet yang lain. Perumpamaannya bagaikan sebuah koin yang berada di tengah lautan padang pasir. Seperti itulah perbandingannya pada waktu masuk ke langit yang kedua. Dilihat semua planet yang ada di langit yang pertama dibandingkan dengan langit yang kedua, perumpamaannya bagaikan sebuah koin yang berada di tengah lautan padang pasir. Begitu masuk pada langit yang ketiga seperti itu, langit keempat seperti itu, terus langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Pada waktu lihat langit ketujuh dengan planet-planet yang begitu macam, dengan alam yang begitu luas, maka semua yang ada di langit yang pertama sampai dengan 6 bagikan sebuah koin apabila dibandingkan dengan semua yang ada di langit yang ketujuh. Yang luar biasa pada waktu melihat arasnya Allah yang dikatakan Ar-Rahman al-Arsy istawa. Semua apa yang ada di langit yang pertama sampai dengan langit yang ketujuh bagaikan sebuah koin apabila dibandingkan dengan arasnya Allah. Dan yang sangat luar biasa apa? Dengan firman Allah tadi Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah yang kasih sayangnya yang sangat luar biasa, yang merajai arasnya Allah. Arasnya Allah yang begitu agung, yang sangat luar biasa luasnya. Ternyata itu semuanya kecil dibandingkan dengan kasih sayang Allah. Maka dikatakan dalam salah satu ayat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, kasih sayangmu meliputi segala sesuatu yang sangat luar biasa luas. Kasih sayang Allah mendahului daripada marahnya Allah. Kasih sayang Allah meliputi segala-galanya. Maka inilah yang sangat luar biasa keberuntungan bagi kita semuanya yang dikatakan dalam Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kasih sayang Allah yang sangat luar biasa yang akan merajai nanti kelak pada hari kiamat. Itulah Allah Tuhan kita semuanya, yang selalu kadang-kadang kita tidak menghiraukannya, kita tidak menghargainya. Dan baginda Rasul mengatakan dalam salah satu bacaan tasbihnya yang dikatakan Sayyidut Tasbih, kita pernah mendengar adanya bacaan yang dikatakan Sayyidul Istighfar. Mungkin kita semuanya hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tapi yang namanya Sayyidut Tasbih, Masya Allah, itu dikatakan Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Masya Allah, kalau kita tahu maknanya pada waktu kita sedang mengucapkan tasbih itu, Subhanallah wa bihamdihi, segala puji bagi Allah, Maha suci Allah dengan segala pujiannya, adada khalqih, sesuai dengan bilangan daripada semua makhluknya, waridha nafsi, dan keriduannya Allah, wazinata arsy, dan timbangan daripada arsy Allah yang begitu besar, wa midada kalimati, dan jumlah daripada kalimat-kalimat Allah. Itu semuanya menandakan kesucian Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah yang sangat luar biasa. Tapi kehebatan Allah yang sangat luar biasa, keagungan Allah yang sangat luar biasa, kadang-kadang kita tidak menghiraukannya, kadang-kadang kita tidak menghargainya. Contohnya seperti apa kita tidak menghargai kebesaran dan keagungan Allah? Gak usah jauh-jauh. Kita tidak menghargai Allah yang maha melihat terhadap diri kita. Tatkala kita sedang berbuat maksiat, kita sembunyi daripada sesama manusia. Disitulah kita berani berbuat maksiat.
Maaf, kalau boleh saya katakan, Bapak katakan, sesungguhnya manusia itu penipu. Bahkan dikategorikan penipu ulung. Jadi kalau dikategorikan orang-orang munafik, mengapa dikategorikan penipu ulung? Berapa banyak di antara kita semuanya, tatkala kita berbuat maksiat, kita sembunyi dari sesama pandangan manusia. Dan maaf, tatkala kita berbuat kebaikan, sengaja kebaikan yang kita lakukan, sengaja kita perlihatkan kepada orang lain. Mengapa maksiat kita sembunyikan? Sebab kita merasa malu apabila mereka mengetahui maksiat yang kita lakukan. Dan mengapa sengaja perbuatan yang baik kita perlihatkan kepada orang lain? Karena kita ingin mendapatkan sanjungan. Manusia, mereka berupaya untuk melakukan pembohongan, kebohongan publik, menyembunyikan kebohongan yang dia lakukan, menyembunyikan kejahatan yang dia lakukan. Dan itulah sebetulnya gambaran daripada apa yang dilakukan oleh manusia. Yang selalu dia perlihatkan adalah kebaikan yang dia lakukan, sedangkan maksiatnya dia sembunyikan. Maaf, begitu bodohnya manusia yang dikatakan dalam salah satu ayat, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang lebih menghormati sesama manusia daripada menghormati Allah. Pada waktu dia sedang sembunyi, dia berani berbuat maksiat, seakan-akan dia mengatakan demikian kepada Allah. Ya Allah, dengan sangat menyesal, perbuatanmu, pengawasanmu sama sekali tidak aku hargai. Penglihatanmu sama sekali tidak aku hargai. Yang sedang aku hargai adalah penglihatan masyarakat yang sedang menuju kepada diriku. Sehingga mengapa aku sekarang menyembunyikan diriku dari pandangan masyarakat? Ya Allah, tolong perbuatan yang akan aku lakukan, tolong jagalah olehmu. Bagaimana caranya agar maksiat yang aku lakukan ini tidak terbongkar? Sebab apabila terbongkar, niscaya aku akan hina di hadapan masyarakat. Ya mungkin sudah berkali-kali berbuat maksiat. Sekali maksiat dijaga oleh Allah, dua kali maksiat masih dijaga oleh Allah. Terlalu sering berbuat maksiat, akhirnya tidak dijaga oleh Allah. Itulah mereka-mereka yang tidak menghargai kebesaran dan keagungan Allah. Maka yang seharusnya kita lakukan apa? Dimanapun keberadaan kita, maka kita selalu menghargai kebesaran dan keagungan Allah. Justru yang kita cari adalah keridhaan Allah. Sebab hakikatnya Allah adalah segala-galanya bagi diri kita. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang berbahagia, kalau seseorang sudah digolongkan ma'rifat, apapun yang terjadi, maka itu sudah tidak peduli bagi dirinya. Mau dia mau diberi kesusahan, dia diberi penderitaan, apapun yang terjadi pada dirinya, hakikatnya seakan-akan itu adalah surga bagi dirinya. Karena apa? Karena dia telah mendapatkan surga yang Allah berikan bagi dirinya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Tidak menjadi masalah. Al-Quran menerangkan bagaimana penderitaan baginda kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana kemiskinannya beliau, bagaimana kesusahannya beliau, bagaimana penderitaannya beliau. Ya, anggap itu semuanya adalah angin lalu. Yang dia rasakan adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Al-Quran menerangkan bagaimana kesedihan yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Dia menderita kurang lebih selama 18 tahun dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Coba bayangkan, mempunyai anak 12 orang, sedang makan bersama-sama, sedang kumpul bersama-sama, rumahnya roboh, 12 anaknya pada hari yang bersama-sama semuanya mengalami kematian. Coba bayangkan, harta yang begitu berlimpah semuanya habis.
Binatang-binatang, sapi, onta dengan segala macam semuanya habis dalam waktu yang relatif singkat. Anaknya 12 semuanya habis. Setelah itu apa? Dikenakan penyakit yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dirinya diusir oleh masyarakat di sekitar diri. Karena masyarakat tidak ingin mencium bau yang dikeluarkan daripada jasadnya. Sampai diusir di tengah kampung, dari tengah kampung diketepikan, di ujung kampung ditempatkannya. 16 tahun mengalami penderitaan yang seperti itu. Pada waktu istrinya memohon kepada suaminya, "Wahai suamiku, cobalah engkau memohon kepada Allah agar disembuhkan dari sakitmu ini." Nabi Ayub balik bertanya, "Dulu kita diberi kesenangan oleh Allah berapa tahun?" Ternyata diberi kesenangan oleh Allah kurang lebih sekitar dikatakan 18 tahun atau 20 tahun. Akhirnya apa jawaban Nabi Ayub? "Sungguh aku malu seandainya kita baru merasakan sakit yang lebih sedikit lamanya dibandingkan dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada diri kita." Yang dia bisa ucapkan apa? "Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin." Dirinya masih menyebut Allah yang kasih sayangnya sangat luar biasa. Padahal penderitaannya sangat luar biasa. Jasadnya hancur. Yang tidak hancur itu apa? Cuman hatinya. Luar biasa. Tapi meskipun mengalami kehancuran seperti itu, dia merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang diriwayatkan dalam salah satu keterangan, ada seseorang para sahabat yang dikatakan itu adalah Abu Kilabah. Tangannya kedua-duanya tidak ada, kakinya pun kedua-duanya tidak ada, kemudian penglihatannya sudah suram. Dia berada di tengah padang pasir, hidup seorang diri. Ada yang selalu membantunya, ternyata sudah tidak ada karena dimakan oleh binatang buas. Pada waktu seseorang datang menghampirinya, dia sudah mengungkapkan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah. Kata orang yang melihatnya, sampai dia mengatakan dalam dirinya, nikmat mana yang paling pantas dia syukuri? Tangannya tidak ada dua-duanya, kakinya pun tidak ada kedua-duanya, harta sama sekali kategorikan orang miskin. Dia mengalami kesusahan yang luar biasa, mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai tamu yang datang itu berkata di dalam dirinya, nikmat mana yang paling pantas untuk dia syukuri? Akhirnya apa yang dia katakan? Yang dia katakan adalah, "Ya Allah, segala sesuatu adalah kepunyaan-Mu. Seandainya Engkau berkenan untuk mengambilnya, itu adalah hak-Mu. Hanya satu yang aku minta kepadamu, ya Allah, jangan cabut keimanan yang telah Engkau berikan kepada dirimu." Seperti sering yang kita sampaikan dalam doa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab." Jadi kita harus merasakan ada perasaan takut yang luar biasa seandainya keimanan ini dicabut oleh Allah. Na'udzubillah. Jadi ini sekalian yang berbahagia, pada intinya Allah adalah segala-galanya bagi diri kita. Allah zat yang maha sempurna, kesempurnaannya yang sangat luar biasa. Lihatlah Asmaul Husna dan harus jadikan Allah segala-galanya bagi diri kita. Ketahuilah puncak ahli surga tatkala ahli surga melihat kepada Allah. Tatkala ahli surga dipersilakan oleh Allah, mintalah apa yang kamu inginkan. Apa jawaban ahli surga? Ya Allah, kami telah mendapatkan segala-galanya, tidak perlu apa-apa lagi. Maka Allah menjawab kepada mereka, ada sesuatu yang belum aku berikan kepada diri kamu. Engkau belum melihat jati diriku yang asli, engkau belum melihat jati diriku yang sesungguhnya. Maka disitulah Allah memperlihatkan dirinya kepada ahli surga yang dikatakan dalam ayat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka disitulah puncak kenikmatan ahli surga.
yang dikatakan bidadari tidak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan yang dirasakan ahli surga tatkala melihat kepada Allah. Ahli surga dapat berjumpa dengan Allah, ada yang setiap hari, ada yang setiap waktu, ada yang setiap hari, ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali. Semuanya tergantung kepada derajatnya di dalam surga. Dan Masya Allah, surganya Abu Bakar As-Siddiq yang dikatakan surganya Allah adalah sama dengan seperti luasnya langit dan bumi. Siapa sih yang dapat mengukur luasnya langit? Dan surga yang Allah berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq dikatakan oleh malaikat Jibril, aku sudah mengelilingi surganya Abu Bakar selama 1 tahun, tapi yang baru aku jangkau, yang bisa aku lalui baru 10%. Luar biasa. Coba bayangkan malaikat Jibril yang kecepatannya melebihi daripada kecepatan cahaya. 1 tahun dia mengelilingi surganya Abu Bakar As-Siddiq. 1 tahun mengelilingi baru 10% dari luasnya surga Abu Bakar As-Siddiq. Dan Allah memberikan surga kepada yang paling rendah penduduk ahli surga. Yang paling akhir Allah selamatkan dari api neraka. Orang diselamatkan dari api neraka, dan ini adalah orang yang terakhir Allah selamatkan daripada api neraka. Selain daripada orang itu, mereka-mereka yang kekal yang akan menjadi penghuni neraka. Nah, orang yang paling akhir diselamatkan dari api neraka, orang yang paling rendah martabatnya, derajatnya menjadi ahli surga. Allah berikan surga kepada dirinya, luasnya adalah 10 kali lipat dari luasnya dunia ini. Sungguh luar biasa. Kita tidak melihat kepada surganya, tapi lihatlah Allah, kasih sayang Allah yang telah memberikan surga. Maka sesungguhnya Allah adalah segala-galanya bagi orang yang beriman. Makanya sifat utama orang yang beriman apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Sifat utama orang yang beriman akan selalu mengingat kepada Allah, selalu menyebut namanya Allah, baik dalam keadaan berdiri ataukah duduk ataukah dalam keadaan berbaring. Nah, selalu bertafakur akan ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Ujung-ujungnya adalah semuanya menandakan kepada keagungan Allah yang sangat luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh Engkau tidak sia-sia menciptakan segala sesuatu ini. Luar biasa. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang berbahagia, carilah Allah. Kenalilah Allah. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah yang paling berharga dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Sesuai dengan tadi yang dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita kehilangan sesuatu, bisa jadi kita akan mendapatkan penggantinya. Tapi kalau kita kehilangan Allah, tidak ada sesuatu yang dapat menggantikan kedudukan Allah yang begitu luar biasa hebatnya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi